Selamat malam. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata haji? Ibadah? Suci? Pengorbanan? Namun di balik kain ihram putih itu, ternyata tersimpan noda hitam yang kini perlahan mulai dikuliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ingatkah kita pada kasus korupsi kuota haji yang mengguncang Kementerian Agama? Kasus di mana hak antrian jemaah reguler, rakyat kecil yang menabung puluhan tahun, diduga diserobot dan dijual mahal lewat jalur Haji Plus atau haji khusus demi keuntungan segelintir elit. Selama ini kita bertanya, siapa yang menikmati kuota curian itu? Kemana aliran dananya? Hari ini, satu persatu pemain besar mulai ditarik ke permukaan. Dan kali ini bukan ikan teri yang tertangkap jaring, melainkan ikan paus. Nama itu adalah Fuad Hasan Mashhur, bos besar PT Maktur, perusahaan travel haji umroh kelas VVIP yang tersohor itu. Tapi panggilan KPK kali ini bukan sekedar soal aliran uang. Berdasarkan laporan eksklusif dari bisnis.com dan Tempo, KPK menduga ada permainan kotor yang lebih dalam. Upaya menghilangkan barang bukti. Ada dugaan perintah untuk merusak dokumen, menyembunyikan data, dan menghalangi penyidikan saat tim KPK menggeledah kantor Maktur. Jika benar, ini bukan lagi sekedar korupsi. Ini adalah obstruction of justice, perintangan penyidikan. Pada video kali ini, Istabi akan membedah kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dari profil sang bos, kronologi penghilangan bukti, hingga pembelaannya. Simak baik-baik, karena ini menyangkut uang umat. Siapa Fuad Hasan Mashhur? Bagi pemain industri travel, dia adalah legenda. Maktur dikenal sebagai penyedia jasa haji bagi kalangan jet set, pejabat, hingga selebriti. Harganya selangit, fasilitasnya nomor 1. Namun nama besar itu kini sedang diuji di Gedung Merah Putih. Mengutip antara News dan Kompas.com 26-30 Januari 2026, Fuad dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama PT Maktur. Tapi yang mengejutkan adalah materi pemeriksaannya. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam keterangannya di detik.com, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya arahan dari saksi, Fuad, kepada pegawainya untuk tidak menyerahkan barang bukti saat penggeledahan berlangsung. Bayangkan situasinya. Tim penyidik datang mencari dokumen aliran dana kuota haji, tapi diduga ada tangan tak terlihat yang memerintahkan bawahan untuk sembunyikan itu, musnahkan yang ini, atau jangan kasih dokumen itu. Ini tuduhan yang sangat serius. Dalam hukum kita, menghalang-halangi penyidikan bisa dipidana tersendiri, terlepas dari apakah dia terbukti korupsi atau tidak. Kenapa KPK sampai mencurigai hal ini? Biasanya ini terjadi karena penyidik menemukan jejak digital atau kesaksian bawahan yang bernyanyi bahwa mereka diperintah atasan untuk menghilangkan jejak. Apakah benteng Maktur mulai retak dari dalam? Mari kita mundur sedikit. Apa yang sebenarnya cari KPK di kantor Maktur? Inti kasus korupsi haji ini adalah manipulasi kuota. Pada pelaksanaan haji 2024, Kementerian Agama secara sepihak mengalihkan 50% kuota tambahan haji reguler ke haji khusus, padahal kesepakatan dengan DPR RI tidak demikian. Kemana kuota itu lari? Ya, ke penyelenggara ibadah haji khusus atau travel swasta. Disinilah peran Maktur didalami. Sebagai travel raksasa, berapa banyak limpahan kuota ilegal yang diterima Maktur? Berapa keuntungan yang didapat dari menjual kuota yang seharusnya milik rakyat kecil itu dengan harga ratusan juta rupiah per kepala? Mengutip kabar 24.bisnis.com, penyidik menduga ada dokumen-dokumen krusial yang diduga sengaja dihilangkan. Dokumen apa? Kemungkinan besar adalah data manifest jemaah yang berangkat lewat jalur belakang, bukti transaksi setoran ke oknum pejabat Kemenak, komunikasi digital, chat atau email antara pihak travel dan pengambil kebijakan. Jika dokumen ini ada, maka benang merah antara pejabat Kemenak dan pihak swasta akan terang benderang. Inilah alasan logis kenapa ada pihak yang panik dan diduga memerintahkan penghilangan barang bukti. Tindakan merusak barang bukti ini menunjukkan adanya mens rea atau niat jahat. Orang yang bersih tidak akan takut pada dokumennya sendiri. Orang yang panik memusnahkan bukti biasanya adalah orang yang tahu bahwa isi dokumen itu bisa mengantarkannya ke penjara. Tentu, setiap tersangka atau saksi punya hak ingkar. Bagaimana pembelaan Fuad Hasan Mashhur? Dilansir dari jpnn.com, Fuad membantah keras tuduhan KPK.
Usai diperiksa, ia memberikan pernyataan yang menarik. Fuad mengklaim bahwa saat penggeledahan kantor Maktur terjadi, dirinya tidak berada di tempat. Ia mengaku sedang berada di Mekah, Arab Saudi. Logika pembelaannya adalah, bagaimana saya bisa memerintahkan penghilangan bukti atau menghalangi penggeledahan kalau saya saja tidak ada di Jakarta? Namun, KPK tentu tidak bodoh. Di era digital ini, perintah tidak harus dilakukan dengan tatap muka. Perintah bisa lewat telepon, WhatsApp, atau perantara. KPK juga mendalami peran bawahan Fuad. Apakah staf Maktur berani menyembunyikan dokumen atas inisiatif sendiri? Atau mereka bergerak karena takut pada perintah bos besar? Penyidik KPK kini sedang mengkonfrontir keterangan Fuad dengan bukti digital dan keterangan saksi lain. Alibi "saya di Mekah" mungkin bisa membebaskan dia dari kehadiran fisik, tapi belum tentu membebaskan dia dari tanggung jawab komando. Sahabat Istabi, pemanggilan Fuad Hasan Masyhur ini adalah sinyal keras. KPK sedang mengirim pesan bahwa pihak swasta, sekalipun itu travel VVIP yang biasa memberangkatkan pejabat, tidak kebal hukum. Pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan, ancamannya tidak main-main, penjara maksimal 12 tahun. Jika KPK bisa membuktikan bahwa Fuad benar-benar memerintahkan penghilangan bukti, maka ia bisa dijerat dengan pasal ini, bahkan sebelum kasus korupsi utamanya terbukti. Kasus ini mengajarkan kita betapa kejamnya bisnis haji. Di saat jemaah reguler meninggal dalam penantian antrean puluhan tahun, ada dugaan segelintir elit yang memanipulasi kuota, meraup untung triliunan rupiah, dan ketika ketahuan, mereka berusaha membakar jejaknya. Kita tunggu nyali KPK. Apakah mereka berani menetapkan tersangka dari unsur korporasi raksasa ini? Ataukah kasus ini akan menguap seperti kasus-kasus sebelumnya? Satu hal yang pasti, barang bukti fisik mungkin bisa disobek atau dibakar, tapi jejak kebenaran tidak akan pernah bisa benar-benar dihilangkan. Saya Istabi, kawal terus uang umat, lawan mafia kuota. Salam akal sehat.